Ratu Rhaenyra tidak punya uang maupun kapal. Ketika ia mengirim Lord Corlys ke penjara bawah tanah, ia telah kehilangan armadanya. Ratu Rhaenyra kabur meninggalkan King's Landing dalam keadaan takut karena keselamatan nyawanya terancam, sehingga ia tidak membawa uang sepeser pun. Dalam keadaan putus asa dan ketakutan, sang ratu semakin terlihat muram dan letih. Ia tidak mau tidur ataupun makan. Ia juga tidak mau berpisah dengan Pangeran Aegon Junior, yang merupakan satu-satunya putra yang masih tersisa. Bocah itu berada di sisinya sepanjang siang dan malam, bagaikan sebuah bayangan kecil dan pucat. Rhaenyra terpaksa menjual mahkotanya untuk mengumpulkan uang, agar bisa menumpang sebuah kapal dagang Braavos yaitu The Violande. Sir Harrold Dark memohon kepada sang ratu agar mencari perlindungan ke Lady Arryn di The Vale, sedangkan Sir Medric Manderly mencoba membujuk sang ratu agar bersedia mengikutinya dan Sir Torrent kembali ke White Harbor. Sang ratu menolak kedua saran tersebut. Ia bersikeras untuk kembali ke Dragonstone. Di sana dia akan menemukan kembali telur naga, katanya kepada para pengikut setianya. Ia harus mendapatkan kembali naga. Kalau tidak, sia-sialah semuanya. Angin kencang mendorong kapal Violande mendekati pantai Driftmark, padahal sang ratu justru ingin menghindari wilayah itu. Sudah 3 kali kapal itu melewati armada kapal perang milik Lord Corlys Velaryon, namun Rhaenyra berusaha keras agar tidak terlihat. Akhirnya para pelaut Braavos itu memasuki pelabuhan di kaki Gunung Dragonmount di malam hari. Sang ratu telah mengirim gagak untuk memberitahukan kedatangannya, dan melihat rombongan penyambut telah menunggunya saat ia turun dari kapal bersama dengan putranya Aegon Junior, dayangnya, dan 3 orang pengawal Queensguard. Cuma merekalah yang tersisa dari rombongannya. Hujan turun saat rombongan sang ratu turun ke darat, dan nyaris tidak ada orang di pelabuhan itu. Bahkan rumah pelacuran di tepi dermaga pun terlihat gelap dan kosong, namun sang ratu tidak memperhatikan hal tersebut. Baik jiwa maupun raganya terasa sakit, dan ia merasa putus asa akibat pengkhianatan. Rhaenyra Targaryen hanya ingin kembali ke kastil pribadinya, di mana ia membayangkan bahwa ia dan putranya akan selamat. Siapa sangka sang ratu ternyata justru akan mengalami pengkhianatan yang menyakitkan untuk terakhir kalinya. Rombongan pengiring sang ratu, sebanyak 40 orang, dipimpin oleh Sir Alfred Broome, salah seorang pengikut yang ditinggalkan di Dragonstone ketika Rhaenyra menyerang King's Landing. Sir Alfred Broome adalah ksatria paling senior di Dragonstone. Ia telah bergabung dengan Garrison di sana sejak zaman pemerintahan Raja Jaehaerys Targaryen. Maka ia telah berharap untuk diangkat menjadi komandan kastil ketika Rhaenyra berangkat untuk merebut tahta Iron Throne. Namun, pembawaan Sir Alfred yang sering cemberut dan perilakunya yang masam membuatnya tidak disukai maupun dipercaya oleh siapapun. Maka sang ratu tidak jadi mengangkatnya, dan mengangkat Sir Robert Queens yang lebih ramah sebagai gantinya. Ketika Rhaenyra bertanya mengapa Sir Robert tidak datang menyambutnya sendiri, Sir Alfred menjawab bahwa sang ratu akan berjumpa dengan teman gemuk kita di kastil. Dan Rhaenyra memang berjumpa dengan Sir Robert Queens. Walaupun mayatnya yang hitam hangus sudah tidak dapat dikenali lagi, tergantung di atas tembok pertahanan kastil, tepat di atas pintu gerbang. Di sampingnya tergantung juga mayat-mayat pelayan, pelatih prajurit, dan kapten pasukan pengawal Dragonstone. Mayat Sir Robert Queens hanya dapat dikenali dari ukuran tubuhnya, sebab almarhum terkenal sangat gemuk. Konon, wajah sang ratu menjadi pucat pasi ketika ia melihat mayat-mayat itu, namun Pangeran Aegon Junior lah yang pertama kali menyadari apa yang telah terjadi. "Ibu, larilah," serunya. Tapi hal itu sudah terlambat. Anak buah Sir Alfred segera menyerang para pengawal sang ratu. Sebuah kapak membelah kepala Sir Harrold Dark sebelum ia keburu mencabut pedang, dan Sir Adrian Redford ditikam tombak dari belakang. Hanya Sir Loret Lansdale yang cukup gesit untuk bergerak membela sang ratu, membunuh 2 orang sebelum akhirnya dia sendiri tewas terbunuh. Dengan matinya Sir Loret, habislah sudah pasukan pengawal Queensguard. Ketika Pangeran Aegon Junior mencoba mengambil pedang Sir Harrold, Sir Alfred menepis pedang itu ke samping dengan pandangan menghina. Bocah itu, sang ratu, dan para dayangnya digiring dengan ujung tombak melewati gerbang kastil Dragonstone menuju ke lapangan kastil. Di sana mereka berhadapan muka,
dengan muka seorang pria yang sudah mati dan seekor naga yang sedang sekarat. Sisik naga Sunfire masih berkilau seperti emas yang memantulkan sinar matahari. Namun, saat naga itu tergeletak di atas lapangan batu Valeria itu, terlihat jelas bahwa naga itu sudah cacat dan lumpuh. Naga yang dulunya adalah naga paling luar biasa yang pernah terbang di langit Westeros. Sayapnya, yang dulu nyaris putus akibat digigit Melis, mencuat dari tubuhnya dengan bentuk yang tidak karuan. Bekas-bekas luka yang baru di sepanjang punggungnya masih mengeluarkan asap dan darah bila mana naga itu bergerak. Sunfire sedang meringkuk membentuk bola ketika sang ratu dan rombongannya pertama kali melihat dirinya. Saat Sunfire memutar dan mengangkat kepalanya, bekas-bekas luka besar terlihat di sepanjang lehernya, dan juga bekas gigitan naga lain yang telah mengoyak dagingnya. Di bagian perutnya, ada bagian-bagian yang sisiknya terkelupas dan kulit di balik sisik itu berkeropeng. Mata kanannya hilang, dan hanya ada darah hitam menutupi lubang mata kanannya. Pastilah Rhaenyra bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Lalu yang selanjutnya Ratu Rhaenyra malah tertawa ketika ia melihat kondisi Sunfire si naga emas yang menyedihkan. Hasil perbuatan siapa ini? Katanya, kita harus berterima kasih kepadanya. Kakak, panggil sang raja dari atas balkon. Karena tidak bisa berjalan maupun berdiri, ia ditanduk ke atas balkon di atas kursi. Pinggulnya yang remuk di pertempuran Rooksrest mengakibatkan tubuh Aegon bungkuk dan pinggangnya terpuntir. Wajahnya yang dulu tampan kini bengkak gara-gara candu, dan separuh tubuhnya dipenuhi oleh bekas luka bakar. Namun, Rhaenyra segera mengenalinya dan berkata, "Adikku sayang, tadinya kuharap kau sudah mati." "Kakak duluan," jawab Aegon. "Kakak kan yang lebih tua." "Aku senang mengetahui kalau kau masih ingat akan hal itu," jawab Rhaenyra. "Tampaknya kami adalah tawananmu saat ini. Tapi jangan kau pikir bisa menahan kami lama-lama. Para pengikut setiaku akan menemukan diriku. Mungkin, jika mereka mencari ketujuh neraka," jawabnya. Ada yang bilang, Sir Alfred Brumlah yang memegangi lengan sang ratu. Ada juga yang bilang, yang memegangi lengan sang ratu adalah Tom Tanglebeard dan Tom Tangletong, ayah dan anak. Sir Marston Water hanya berdiri sambil menyaksikan. Ia memakai jubah putih, sebab Raja Aegon kedua telah mengangkatnya menjadi Kingsguard karena keberaniannya. Namun, baik Water maupun para ksatria dan bangsawan yang hadir di lapangan itu tidak mengucapkan protes sepatah kata pun ketika Raja Aegon kedua menyerahkan kakak tirinya ke naganya. Konon, Sunfire tadinya tidak tertarik terhadap korban yang disajikan kepadanya. Lalu Brum menusuk dada sang ratu dengan belatinya. Bau darah merangsang naga itu, yang menciumi bau sang ratu, lalu mendadak menyemburkan api yang membakar sekujur tubuh sang ratu. Jubah Sir Alfred sampai tersambar api ketika ia melompat untuk menyingkir. Rhaenyra Targaryen masih sempat mendongakkan kepala ke langit dan meneriakkan satu kutukan terakhir kepada adik tirinya, sebelum rahang Sunfire menggigit putus lengan dan bahunya. Naga emas itu menyantap sang ratu dalam 6 gigitan, hanya menyisakan kaki kirinya di bawah tulang kering sebagai persembahan untuk Dewa Stranger alias Dewa Kematian. Putra sang ratu tidak mampu bergerak, hanya bisa menyaksikan dengan ngeri. Rhaenyra Targaryen, putri kesayangan seluruh negeri dan ratu setengah tahun, meninggalkan dunia yang fana ini pada tanggal 22, bulan 10, tahun 130 After Conquest. Usianya saat itu 33 tahun. Sir Alfred Brum ingin membunuh Pangeran Aegon muda juga, namun Raja Aegon kedua melarangnya. Usianya baru 10 tahun, bocah itu mungkin masih berharga sebagai sandera katanya. Walaupun kakak tirinya telah meninggal, ia masih punya para pendukung di medan perang yang masih harus ditangani, sebelum Raja Aegon kedua bisa berharap untuk kembali duduk di tahta Iron Throne. Maka Pangeran Aegon muda diborgol di bagian leher, pergelangan tangan, dan mata kaki, lalu digiring ke penjara bawah tanah Dragonstone. Para dayang dari almarhumah ratu, karena masih keturunan bangsawan, dipenjarakan di menara Sea Dragon Tower, menunggu uang tebusan. Waktu bersembunyi telah berakhir, sabda Raja Aegon kedua. Kirimkanlah gagak untuk memberitakan ke seluruh negeri bahwa si Ratu Gadungan telah tewas, dan bahwa raja mereka yang sejati akan pulang untuk mengambil kembali tahta milik ayahnya. Namun,
Bahkan raja sejati pun akan menemukan bahwa ada hal-hal yang mudah untuk dikatakan, tapi sulit untuk dilakukan. Di hari-hari setelah kematian kakak tirinya, sang raja masih berharap Sunfire dapat memulihkan cukup tenaga untuk bisa terbang lagi. Sebaliknya, naga itu justru tampaknya semakin melemah, dan tidak lama kemudian bekas luka di lehernya pun mulai berbau. Bahkan asap yang keluar dari napas Sunfire pun berbau tidak enak, dan menjelang akhir hidupnya Sunfire tidak mau lagi makan. Pada tanggal 9, bulan 12, tahun 130 After Conquest, Sunfire, naga keemasan yang menjadi kebanggaan Raja Aegon kedua meninggal di lapangan Kastil Dragonstone, di tempat dia dulu terjatuh. Yang Mulia pun menangis terseduh-seduh. Setelah perasaan dukanya berlalu, Raja Aegon kedua mengumpulkan para pengikut setianya, dan menyusun rencana untuk kembali ke King's Landing, mengklaim kembali tahta Iron Throne, dan bersatu kembali dengan sang ibunda, yaitu Ibu Suri Alicent Hightower, yang akhirnya menang atas saingan utamanya selama ini, walaupun kemenangan ini didapat hanya dengan hidup lebih lama daripada Rhaenyra Targaryen. Rhaenyra tidak pernah menjadi ratu, sabda sang raja. Ia memerintahkan agar sejak saat itu, di dalam seluruh catatan sejarah dan dokumen kerajaan, kakak tirinya, yaitu Rhaenyra Targaryen, hanya boleh ditulis sebagai princess. Gelar Queen hanya boleh dipakai oleh ibunya Alicent dan almarhum istri sekaligus adiknya Helaena. Merekalah ratu sejati. Maka sabda raja ini pun berlaku sampai sekarang.